Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu ya'mahun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa Suaranya nggak ada. Hilang suaranya. Ya Pak, barusan kelempar keluar. Dilanjut ya Pak. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya akan bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Udah Pak. Udah. Baik, terima kasih ya, Melati. Ya. Selanjutnya, kultum disampaikan oleh Saudara Agung. Siap ya. Tentang apa aja? Gimana, Agung? Bebas ya Pak ya, tentang apa aja? Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar gak? Ya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menalakan rahmat dan hidayatnya kita dapat beraksi melalui media online dalam mata kuliah kriminologi dengan sehat. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar Muhammad SAW. Bentar. Di kuliah. Hari ini saya akan menyampaikan hari. Waktu pagi adalah waktu yang sangat utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi menyebutkan tentang beberapa keutamaannya. Di antaranya yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi. Beliau bersabda, Allahumma bariklah umati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang berkah. Keberkahan itu hendaknya kita gapai. Dengan cara apa? Dengan cara memulai waktu tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan waktu pagi untuk berzikir. Keutamaan berzikir di waktu pagi dan petang. Betapa utamanya waktu pagi untuk kita gunakan banyak zikir kepada Allah, untuk kita mulai hari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi akhul Islam azani wa yakum adalah waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya keberkahannya. Waktu pagi adalah waktu yang dimana ya akhul Islam azzakumullah wa iyyakum berzikir kepada Allah menjadi berlipat ganda kali lipat di sisinya. Oleh karena itulah jangan lupa mulailah waktu pagi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ya Allah, dengan Engkau kami masuk waktu pagi, dengan Engkau kami masuk waktu sore. Dengan Engkau pula kami hidup, dan dengan Engkau pula kami meninggal dunia, dan kepada Engkau kami akan dikembalikan. Subhanallah, di waktu pagi kita mengatakan Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan Engkau kami masuk di waktu pagi, yang artinya dengan izin-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, di waktu pagi kami masuk, di mana ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Seorang mukmin berusaha untuk mencari waktu-waktu yang utama untuk beribadah, adalah waktu ibadah yang paling utama, yaitu terutama zikir di waktu pagi dan petang. Maka dari itulah, di waktu pagi yang paling utama ibadah pada waktu itu adalah setelah selesai sholat subuh kita melakukan zikir. Dalam sebuah riwayat Tirmizi yang memang diperselisihkan para ulama sahih atau tidaknya, namun dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Betapa utamanya kalau begitu berzikir di waktu pagi, sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa orang yang duduk setelah fajar lalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, diberikan pahala seperti haji dan umroh. Masya Allah, sungguh besar keutamaan orang yang berzikir di waktu pagi. Maka sangatlah merugi akhi orang yang setelah sholat subuh dia tidur. Kita dapati terkadang ada sebagian kaum muslimin setelah sholat subuh ia tidur. Maka gunakanlah waktu pagi ini untuk berzikir kepada Allah, gunakan waktu pagi ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal siangnya kita mencari rezeki, karena disebutkan dalam sebuah atsar adalah seorang sahabat Nabi mengirim barang-barangnya di awal siang, setelah matahari terbit beliau pun kemudian mengirimkan barangnya ke pasar. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Agung yang telah memberikan kultumnya ya, untuk mengingatkan ya, kita saling mengingatkan. Baik, sebelum masuk ke materi ya, seperti biasanya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tentang rencana pembelajaran semester. Kelihatan tidak ini? Terlihat, Bapak. Baik ya. Jadi mungkin tidak asing lagi lah ya, karena sebelumnya sudah pernah disampaikan juga apa itu RPS. Tapi ya alangkah baiknya saya harus menyampaikan ya. Karena ya kalau tidak disampaikan juga nggak baik ya. Nah, terkait tentang rencana pembelajaran semester, terkait tentang kriminologi, nah ini pengampunya saya. Nah, ini adalah visi misi program studi ilmu hukum Fakultas Hukum UMI ya. Ada visinya, ada misinya, nanti silakan dibaca apa yang menjadi visi dan apa yang menjadi misi dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum. Ya, diharapkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum UMI ya harus hafal ya visi misi terkait tentang program studi ilmu hukum dan Fakultas Hukum UMI ini. Apalagi nanti terkait kita akan melaksanakan reakreditasi ya, karena tahun 2022 pertengahan tahun ya mungkin kita sudah mau habis akreditasi kita, maka akan dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi akreditasi tahun 2022 ya, mungkin pertengahan tahun. Makanya terkait tentang visi misi ini juga mahasiswa harus hafal ya, nanti karena ada keterlibatan mahasiswa juga terkait tentang akreditasi. Nah, ini adalah capaian pembelajaran prodi, program studi ilmu hukum. Ya sudah tahu lah ya, terkait tentang sikap,
ada sikap 1 sampai dengan sikap 13 ya. Dan ada juga terkait tentang keterampilan umum ya. Ada juga terkait tentang keterampilan khusus. Nanti silakan dibaca saja. Ada juga penguasaan pengetahuan. Ada penguasaan pengetahuan pertama sampai dengan penguasaan ke-7 ya. Nah, itu adalah terkait tentang capaian program studi ilmu hukum. Nah, kriminologi ini sebenarnya rumpun mata kuliah apa ya? Hukum pidana ya. Walaupun semua mahasiswa harus mengikuti ya, wajib mengikuti mata kuliah kriminologi ini karena termasuk mata kuliah keilmuan ya ini. Ini dosen pengembangnya saya. Mohon maaf ini belum dirubah ya. Keprodinya saya. Dan reviewernya terkait tentang RPS juga saya. Nah, suara siapa itu? Bisa di-mute. Nah, ini adalah kriminologi, capaian program studi ilmu hukum. Tidak semua ya, yang menurut saya nanti ada kaitannya. Apa sih kalau dari sikap, berarti yang terkait tentang mata kuliah kriminologi. Nah, nanti ditentukan ya apa saja, misalnya sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Nah, juga ini ada capaian program studi, ada juga subcapaian, ada pengertian kriminologi dan seterusnya ya. Dan nanti itu silakan dipelajari saja ya, dibaca lagi ya. Nah, ini adalah daftar pustaka, ada yang menjadi referensi saya ya terkait tentang materi-materinya. Selanjutnya nanti juga ada pertemuan minggu pertama sampai dengan pertemuan minggu ke-16 ya. 14 pertemuan itu terkait tentang perkuliahan, ataukah diskusi ataupun presentasi dari mahasiswa atau materi dari saya ya. Nah, nanti 2 pertemuannya adalah terkait tentang ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, juga ada penilaian ya, penilaian ini masuk semester 5 ya. Mata kuliah kriminologi. Nanti ada tugas mandiri, ada ITS, UAS, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, ini adalah sistem penilaian, kehadiran itu 80% ya, minimal harus hadir. Kalau di bawah 80% berarti nanti mempengaruhi. Untuk persentase penilaiannya 20%, tugas individu ditambah dengan tugas kelompok, makalah itu 20%. Nanti ada UTS, UTS-nya ujiannya tertulis ya, 20%. UAS-nya itu 40%. Yang agak besar ya kalau UAS. Nah, nanti dari 100% inilah nanti yang menentukan terkait nilai Anda. Mungkin ditambah juga terkait tentang keaktifan Anda ya. Mungkin di sini ditambah keaktifan. Nah, jadi tugas keaktifan Anda nanti menjadi penilaian juga. Baik, itu terkait tentang rencana pembelajaran semester ya. Selanjutnya terkait pengantar ya. Saya ini mohon maaf nih karena PPT-nya hilang, saya nggak tahu di mana. Jadi saya buka saja bahan ajar ya, yang saya susun modulnya.
Saya nggak tahu ini PPT-nya hilang di laptop sebelumnya ya. Di sini yang dari mahasiswa luar siapa yang mengambil mata kuliah ini? Saya, Pak. Siapa Saya, namanya? Pak. Anissa Fitri Sumedi, Pak. Oh, Anissa. Tadi ambil hukum pidana Islam juga ya? Iya. Oke. Tolong dibantu ya, Anissa, teman-teman semua di sini harus bersinergi ya, saling bantu membantu. Karena ini semua adalah anak-anak saya ya, kalau dalam kampus ya, walaupun tidak jauh beda usianya ya. Ya. Kelihatan tidak ini modulnya? Kelihatan, Pak. Oke. PPT-nya nanti saya cari dulu ya. Mungkin nanti saya modulnya aja dulu terkait tentang bahan ajar, terkait tentang mata kuliah kriminologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terkait tentang mata kuliah kriminologi ya. Jadi mata kuliah kriminologi ini sebenarnya mata kuliah ilmu sosial ya, ilmu sosial yang mana ini ada kaitannya sebenarnya terkait tentang apa namanya hukum pidana ya. Karena kriminologi itu membahas mengenai terkait tentang bagaimana kita sebagai peneliti ya, sebagai peneliti apakah sebagai yang mengkaji ya, baik Anda sebagai mahasiswa juga harus mengetahui mengenai tentang kriminologi ya. Karena kriminologi itu adalah untuk mempelajari terkait tentang seluk-beluk tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Nah, di sini ada definisi terkait tentang kriminologi. Ada definisi, mungkin bisa kebaca ya. Kriminologi itu berasal dari kata krimen ya, yang artinya kejahatan, dan logos yang artinya pengetahuan. Ini kebaca nggak? Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Kebaca, Pak. Nah, jadi kriminologi itu bentar. Ya, jadi kriminologi itu gini aja besar. Nah, kriminologi itu berasal dari kata krimen yang artinya kejahatan, dan logos itu artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nah, studi tentang kejahatan sudah lama ya. Ini dilakukan oleh para ahli ya, oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.
Nah, ada juga definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, dan masing-masing definisi ini dipengaruhi oleh luas ruang lingkupnya bahan yang dicangkup dalam kriminologi. Ada juga menurut Bonger yang mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertalian, ya, yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ada juga menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Ada juga menurut Thorsten Selin yang mengemukakan bahwa istilah kriminologi di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya. Jadi pengertian daripada kriminologi itu adalah berkaitan tentang ilmu, ya, ilmu pengetahuan yang mana untuk mempelajari bagaimana sebab-sebab terjadinya kejahatan. Untuk melihat bagaimana gejala, untuk menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Maka dengan ilmu kriminologi kita bisa mengetahui dan paham, ya, bagaimana mengetahui seluk-beluk terjadinya kejahatan. Salah satu contoh misalkan ketika dalam kasus yang terjadi di masyarakat, nah hakim pun dalam menilai ataupun penegak hukum yang lain dalam menilai suatu kejahatan atau menyelidiki dalam suatu kejahatan tidak hanya mengacu kepada ilmu peraturan perundang-undangan saja, apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saja. Misalnya hanya melihat dari ketentuan tindak pidana umum ataupun ketentuan tindak pidana khusus misalnya. Tapi yang namanya penegak hukum, ya, baik itu polisi, jaksa, hakim, ataupun akademisi, ya, dalam menilai suatu kasus itu tidak hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan, tapi juga bisa menggunakan istilahnya ilmu kriminologi dalam meneliti, mengkaji, dan menganalisis dalam suatu kasus. Misalkan kalau kita mau mengkaji dan meneliti mengenai mengapa di lingkungan masyarakat, misalnya di lingkungan sekolah, sering terjadi namanya tawuran, misalnya tawuran antar pelajar. Kenapa setiap tahun dari generasi ke generasi selalu terjadi namanya tawuran? Nah, itu juga kalau kita ingin menyelidiki dari kasus tersebut, ya, nanti dengan metode tertentu, ya, apakah dengan menggunakan ilmu yang membantu dalam kriminologi ini, ada ilmu sosiologi, ada ilmu hukum, ada ilmu ekonomi, ada psikologi, dan antropologi. Inilah yang bisa membantu sehingga kita bisa memahami, sehingga kenapa sih di masyarakat, khususnya bagi pelajar, itu selalu terjadi yang namanya tawuran antar pelajar, misalnya di Sukabumi. Nah, kalau kita ingin menyelidiki dari persoalan itu, ya bisa dengan menggunakan ilmu kriminologi. Ya. Misalkan kenapa sebab-sebab terjadinya kejahatan tawuran antar pelajar, misalnya, sehingga terjadi penganiayaan, sehingga terjadi akibat pembunuhan,
hilangnya nyawa. Nah, itu kita bisa menyelidikinya dengan ilmu kriminologi. Ya, jadi ada faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya tawuran Anda pelajari. Mungkin karena penyebabnya ya bisa saja apakah karena dari lingkungan keluarganya, ya. Kalau kita bicara mengenai ilmu sosiologinya, ya. Apakah dari lingkungan sekolahnya ataukah lingkungan masyarakat atau pergaulannya, itu yang bisa menjadi penyebab seseorang melakukan namanya suatu kejahatan. Maka ya begitupun juga hakim harus mempunyai ilmu ini, ya, ilmu kriminologi, supaya bisa memahami sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Kenapa terjadi kejahatan pencabulan misalnya, atau terjadi pelecehan seksual, ya. Ataukah misalkan yang lagi ngiris itu misalnya terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam hubungan sedarah misalnya, kan, dalam hubungan keluarga, misalnya ayah yang memperkosa anak kandungnya. Nah, itu kita juga kan sering dengar. Nah, dalam menelisik dan meneliti kasus itu, ya kita bisa mengkaji dalam ilmu kriminologi. Nah, ilmu kriminologi itu dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, psikologi, dan antropologi. Mungkin kalau dari segi psikologi, ya bicara masalah tingkah laku dari si pelaku ini misalnya. Ya, mungkin kalau dari segi sosiologi, ya bisa aja dari pengaruh lingkungan, ya, sosiologi di masyarakatnya seperti apa. Gimana ini? Habis. Masih ada ini? Hilang? Masih ada, Pak. Oh iya. Ya, jadi ilmu kriminologi itu adalah menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jadi Anda misalnya jangan hanya paham mengenai perbuatannya ini, aturannya ini, ya, bukan hanya itu saja. Tapi kita juga harus memahami dan mengkritisi juga, ya, gejala-gejala sosial, ya, terkait tentang kejahatan yang terjadi. Ya. Apakah itu bisa karena faktor sosiologinya, antropologinya, psikologinya, tingkah lakunya, ada juga ilmu hukumnya, mungkin dari segi aturan hukumnya yang kurang efektif, ya, atau perlu diperbaiki, ataukah mungkin dari ilmu ekonomi. Banyak faktor sehingga orang itu melakukan suatu kejahatan, ya. Nah, dalam membongkar kasus pun, ya, membongkar suatu kasus pun pihak polisi itu harus mempunyai mumpuni, ya, dalam ilmu kriminologi juga, ya, dalam membongkar kasus yang terjadi. Ya, apalagi kalau misalnya kasusnya itu sangat sulit, ya, dibongkar. Misalkan biasanya kalau dalam kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat, kenapa polisi itu begitu cepat, ya, bisa menangkap pelakunya. Nah, itu juga mungkin ada ilmu yang mumpuni yang dimiliki oleh para penegak hukum, terutama kalau polisi, ya, dalam menyelidiki suatu kasus. Nah, makanya dengan ilmu kriminologi ini sangat membantu juga dalam pembaharuan hukum, terutama hukum pidana. Apalagi aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di negara kita sekarang ini, apakah masih relevan atau tidaknya, itu disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Maka untuk melakukan pembaharuan hukum pidana misalnya, maka harus digunakan dengan ilmu kriminologi misalnya, salah satunya, ya. Mungkin juga ada metode-metode yang lain, misalnya terkait tentang
Selain ilmu kriminologi, ada juga perbandingan hukum, ya, membandingkan hukum antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Ya. Nah, itu juga nanti ada mata kuliahnya yang terkait tentang perbandingan hukum pidana. Ya, jadi ilmu kriminologi, kembali saya ulangi, tujuannya adalah untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, baik dari sebab, proses kejahatannya, peristiwa kejahatannya, sampai dengan akibat yang terjadi maupun dengan korbannya. Nah, ya, korbannya itu sendiri. Nah, ilmu kriminologi ini bukan hanya diajarkan bagi mahasiswa hukum saja, ya, karena ini ilmu sosial, ya, bisa juga ada pelajaran mata kuliah selain di bidang hukum, misalnya. Mungkin kalau ilmu yang keahliannya terkait tentang psikolog, ya mungkin ada juga terkait tentang harus mempelajari ilmu kriminologi, ya. Nah, itu pengertian daripada ilmu kriminologi dan tujuannya untuk apa. Nah, selanjutnya ada karakteristik kriminologi dan kenakalan remaja, ya. Karakteristik kriminologi dan kenakalan remaja. Kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluasnya. Maka kriminologi akan memusatkan perhatiannya pada kejahatan dari berbagai sisi, termasuk perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau masyarakat. Nah, Bonger menjelaskan kriminologi teoritis, ya, dan kriminologi praktis, ya. Dan dari sisi teoritis dan dari sisi praktis, ya, praktisi, ya. Nah, ada juga menurut Kartini Kartono, namanya bagus, ya, Kartini Kartono, mengelompokkan kenakalan dalam berbagai tipe. Misalnya ada delikuensi individual, delikuensi situasional, delikuensi sistematik, dan delikuensi kumulatif. Nah, ini kalau berbicara mengenai kenakalan remaja, ya. Kenakalan remaja. Ada juga menurut Kartini Kartono masih ada delikuensi terisolir, ada juga delikuensi neurotik, delikuensi psikopatik, dan delikuensi defek moral, delikuensi kriminologi, delikuensi kenakalan remaja. Nah, nanti kita akan bahas terkait tentang itu, ya. Nanti materi selanjutnya, ya, kalau itu, ya. Nah, nanti kita harus paham dulu terkait tentang ruang lingkup kriminologi, ya. Jadi ada menurut Sutherland, kriminologi itu terdiri dari 3 bagian utama, ya. Ada etiologi kriminal, yaitu mencari secara Pak, mohon maaf, boleh bertanya sedikit, Pak? Selain kriminologi, kan saya pernah dengar juga istilah viktimologi. Nah, kalau hubungannya antara kriminologi dengan viktimologi itu apa ya, Pak? Bapak mohon maaf, masih di mute. terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Baik, ya. Memang viktimologi ini juga sudah pernah saya ajarkan juga di mata kuliah viktimologi, ya. Jadi mata kuliah itu ada kriminologi, ada juga viktimologi. Kalau kriminologi itu khusus untuk mempelajari terkait tentang gejala-gejala sebab-sebab terjadinya kejahatan.
Sedangkan kalau piktinologi itu lebih kita menyelidiki ya terkait tentang dari aspek korban, ya, korban kejahatan. Nah, itu adalah mata kuliahnya adalah viktimologi, ya, mengenai tentang bagaimana akibat yang terjadi kepada korban, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh korban, dan juga yang lainnya. Intinya yang berkaitan tentang korban. Nah, kalau viktimologi memang itu khusus untuk mempelajari bagaimana terkait tentang aspek korbannya. Sedangkan kalau ilmu kriminologi itu cangkupannya luas, ya, cangkupannya luas, bukan hanya berkaitan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan saja, ya, tapi juga sebab-sebab kejahatan itu kan universal. Misalnya kalau kita bagaimana mengkaji dan meneliti dari sisi pelakunya, ya, mungkin dari sisi bagaimana niatnya dia melakukan tindak pidana. Selanjutnya juga mengenai tentang bagaimana proses keadaan terjadinya kejahatan, dan juga mengenai apa sih yang menyebabkan sehingga terjadinya kejahatan itu. Nah, itu kalau kriminologi itu aspeknya luas. Sedangkan kalau viktimologi itu hanya khusus untuk mempelajari dari sisi korbannya saja, ya. Lebih ke Makanya akibat berarti ya, sebenarnya, Pak ya? ya, Ke akibat jadi kejahatan. sebenarnya ilmu kriminologi juga sebenarnya harus juga disandingkan dengan viktimologi, karena tidak cukup hanya dengan ilmu kriminologi saja sebenarnya, tapi juga kita harus mempelajari terkait tentang ilmu viktimologinya juga. Ya, mungkin itu seperti itu ya. Mungkin nanti ya nggak tahu apakah Anda mengambil tidak terkait tentang mata kuliah viktimologi. Tapi intinya ya, jangan khawatir, mungkin dari ilmu kriminologi juga nanti kita akan bahas juga dari sisi korbannya juga. Walaupun itu tersendiri sebenarnya ya keilmuannya. Nah, itu viktimologi. Baik, saya lanjutkan kembali ya materinya. Jadi yang berkaitan tentang ruang lingkup kriminologi. Mohon maaf, nih PPT-nya nanti saya cari dulu ya, karena saya juga udah pernah susun tapi nggak tahu kemana. Mungkin di laptop sebelumnya, karena rusak laptopnya, ya. Ruang lingkup kriminologi, jadi ada menurut Sutherland, kriminologi itu terdiri dari 3 bagian utama, ya. Ada etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan. Jadi kalau etiologi kriminal itu lebih kita menganalisisnya dari bagaimana sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mungkin nanti juga kalau Anda studi akhir ya, skripsi, mengambil khususannya pidana, mungkin juga nanti ilmu kriminologi ini juga bisa digunakan ya, digunakan untuk sebagai kajian Anda ya, teori kriminologi. Jadi ada etiologi kriminal. Etiologi kriminal itu adalah menganalisis secara ilmiah sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ya, kayak misalkan kenapa sih orang melakukan perbuatan narkotika misalnya. Kenapa bisa menjadi pecandu ya? Bapak, Nah, maaf. ya. Belum dibuka. Filenya belum terlihat, Pak. Belum terlihat? Iya. Oh, belum ada. Coba saya buka lagi ya. Sudah ada? Ada tidak? Ada, Pak. Baik. Pak. Ya, jadi yang pertama adalah etiologi kriminal. Ya, jadi menurut Sutherland ini kriminologi itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah etiologi kriminal.
Jadi mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan. Ya mungkin kalau misalnya seorang kriminolog, ya jadi ahli kriminolog, misalnya Anda nanti Anda kerjanya adalah menganalisis, ya, berkaitan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Salah satu contoh misalkan Anda ingin menganalisis terkait tentang fakta yang pernah terjadi viral di masyarakat terkait tentang kejahatan, ya misalkan mengapa sih orang melakukan perbuatan narkotika, misalnya bisa jadi pecandu. Nah itu kan pasti ada sebab-sebab sehingga orang itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ya, tadi bukan hanya dari sisi ilmu hukum saja, dari sisi peraturan perundang-undangan saja, dari asas-asas hukum saja, tapi juga dari ilmu-ilmu yang lain, ya, baik itu ilmu sosiologi, psikologi, ilmu ekonomi dan lain-lain. Misalkan kenapa orang yang berada dalam lingkungan yang padat, ya, lingkungan yang kumuh, itu pasti akan akan menimbulkan suatu kejahatan. Nah itu juga kalau kita telisik kenapa harus disandingkannya dengan dalam lingkungan yang padat itu terjadi kejahatan. Nah itu nanti ada teorinya, ya, teori kriminologinya yang berkaitan tentang itu, ya. Nah yang kedua adalah penologi. Penologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya. Nah, kita juga harus bisa memahami terkait tentang bagaimana historisnya terkait tentang hukuman misalnya. Nah, itu namanya penologi, ya, penologi. Misalkan dari sejarah lahirnya hukuman itu awalnya dari negara mana sih yang menciptakan terkait tentang hukuman, ya, misalkan ketika zaman Romawi kuno, ya, itu sudah diberlakukan misalnya selain dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan juga mengenai sanksi hukumnya. Nah itu kan kita juga harus bisa memahami, ya, mengetahui lah, yang paling penting mengetahui dan memahami bagaimana sejarah lahirnya hukuman. Kayak misalnya kalau di Indonesia, bagaimana sih awal mulanya sejarah sehingga terjadinya adanya lembaga pemasyarakatan. Nah itu kan ada sejarahnya. Mungkin kalau dulu namanya bukan lembaga pemasyarakatan, ya. Mungkin kalau dulu kan hanya lembaga apa namanya, ya, lembaga sebelum pemasyarakatan itu ada istilah lain lah, ya. Jadi kalau sekarang itu lembaga pemasyarakatan karena lebih kepada membina, ya, membina narapidana untuk menjadi lebih baik lagi. Karena ada tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, bukan hanya si narapidana ini menjalani hukuman saja, tapi juga harus diberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan. Makanya yaitu sesuai dengan apa namanya dalam lembaga itu, ya, namanya lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga adalah sosiologi hukum. Nah, ini ada ruang lingkup kriminologi, ya, yang ada kaitan dengan kriminologi. Sosiologi hukum yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana, ya, berkaitan tentang perkembangan hukum pidana pun itu haruslah sesuai dengan bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat kita, ya, dan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Karena setiap perkembangan zaman itu akan berubah, ya, mengenai tentang perkembangan hukum pidananya, terkait tentang pembaharuan hukum pidana. Bukan pidana saja, mungkin juga hukum yang lain.
Dan juga mungkin ada lagi psikologi hukum. Psikologi hukum juga itu mempelajari mengenai tingkah laku, perilaku manusia, ya, sehingga perilaku manusia ini bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Ada juga mungkin ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu yang lainnya yang mempengaruhi terjadinya sebab-sebab kejahatan. Nah, nanti saya akan bagi kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu akan diberikan tugas untuk mengkaji dan meneliti dari suatu kasus ya. Kenapa dalam kasus itu terjadinya kejahatan, dan banyak faktor lah yang menyebabkan sehingga orang melakukan kejahatan. Karena kita juga belum tentu, mungkin di antara kita juga bisa saja ya, kita tidak bisa memungkiri, bisa saja di antara kita ada yang terjerembab nanti dalam hal kejahatan. Mungkin karena faktor keadaan atau apa ya, kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan ya kita selalu tidak melakukan jangan sampai melakukan itulah ya. Karena tidak jaminan ya orang yang berilmu saja bisa melakukan kejahatan. Nah, itu juga karena faktor-faktor tertentu. Misalnya Anda ingin meneliti kenapa sih orang yang berpendidikanlah yang selalu melakukan perbuatan korupsi. Kenapa orang yang berdasi ya yang selalu melakukan perbuatan korupsi. Nah, itu bisa Anda kaji, Anda teliti, analisis dengan menggunakan ilmu kriminologi. Apa yang menjadi permasalahannya? Ya, mungkinkah apakah dari aspek perilakunya ya? Karena kita juga nggak jaminan ketika misalnya Anda nanti diberikan kewenangan, kekuasaan yang ada berpotensi bisa melakukan perbuatan korupsi, ya saya juga nggak bisa kita tidak bisa menjaminan apakah Anda akan terjerembab dalam perbuatan korupsi atau tidak. Nah, itu hal-hal perbuatan-perbuatan kejahatan yang bisa Anda teliti dan analisa dengan menggunakan ilmu kriminologi. Ya, ini yang tidak hanya etiologi kriminal, penologi, sosiologi hukum saja, mungkin ada juga ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, ini menurut pendapat dari Sutherland ya. Ada juga menurut Habiansi bahwa kriminologi sebagai meta science daripada hukum pidana, yaitu suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Ada juga menurut Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup antropologi kriminal, ada sosiologi kriminal, ada psikologi kriminal, ada psikopatologi, ada penologi ya. Ya nanti coba kita kaji lah, kita analisa ya maksudnya apa ya dari cangkupan-cangkupan ini. Jadi tujuan kriminologi itu sangat jelas ya untuk secara umumnya mempelajari kejahatan dalam berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Ya, untuk melakukan pembaharuan yang lebih baik lagi, terutama kalau berbicara kejahatan ya untuk hukum pidana ya, pidana supaya lebih baik lagi. Mungkin saja artinya kalau dengan ilmu kriminologi kan kita mencari kelemahan, sebenarnya kekurangannya apa dari suatu kejahatan itu. Apakah dari aspek peraturannya mungkin ada kelemahannya, ataukah dari sisi mungkin peraturannya sudah bagus, sistemnya sudah bagus, mungkin dari oknumnya yang menjalankan tugas sebagai penegak hukumnya, ataukah misalkan dari sisi terjadinya kenapa sering terjadi kejahatan
mungkin karena faktor dari lingkungan masyarakatnya, sehingga yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan kejahatan. Nah, itu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Nah, secara umum, objek kajian kriminologi ini objeknya adalah yang pertama adalah kejahatan. Nah, kejahatan berarti perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang di dalamnya memuat perbuatan pidana. Ya, jadi yang pertama harus ada kajiannya adalah kejahatan. Nah, kejahatan ini erat kaitannya dengan nanti perbuatan pidana atau tindak pidana. Nah, itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya. Ada tindak pidana umum, misalnya di dalam KUHP, dan juga tindak pidana khusus yang ada di luar KUHP ya. Nah, itu kejahatan. Yang kedua adalah penjahat. Berarti kalau penjahat ada si pelakunya ya, pelakunya atau orang yang melakukan kejahatannya. Jadi studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Nah, dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat itu berbeda dengan bukan penjahat. Dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologi, psikologis, maupun sosiokultural. Ya. Berarti nanti kita mengkajinya dari sisi penjahatnya. Ya. Kalau kita bisa saja kita bedakan misalnya antara penjahat dan bukan penjahat, apa persamaannya, apa perbedaannya. Ya. Apakah orang yang normal, orang yang pikirannya dikatakan waras, itu apakah bisa melakukan kejahatan atau tidak? Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak bisa prediksi. Orang yang misalnya orang yang normal, pikirannya kadang-kadang suka ada yang terjadi ya. Misalnya dia orang yang baik, ya, misalnya ahli agama juga, tapi juga ada yang tergelincir sampai dia melakukan perbuatan pidana. Nah, kalau kita mau mengkaji, meneliti, kenapa yang bisa sampai seperti itu? Dan juga kita tidak pungkiri, mungkin bagi kita ya, sebagai orang yang rasional pikirannya mungkin bisa saja tergelincir dengan melakukan perbuatan pidana. Misalkan ya karena tekanan, emosi yang tidak bisa terkontrol. Kadang-kadang emosi kita nggak bisa kontrol ya. Ada yang bisa mengontrol, ada yang tidak ya. Dan kadang-kadang juga ada yang meledak-meledak. Nah, itu juga sehingga bisa menyebabkan orang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Ya. Kadang-kadang misalkan ada orang melakukan pembunuhan karena gara-gara sakit hati. Nah, itu juga kalau kita pelajari kenapa bisa sampai seperti itu. Padahal hanya misalnya sakit hatinya hanya sepele, tapi sehingga dia melakukan perbuatan kejahatan dengan membunuh misalnya. Nah, itu kadang-kala kita suka mendengar ya, melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Ada juga kita pernah dengar berita ya di viral di media, orang di jamret ataukah dipalak misalnya ketika misalnya ada di dalam suatu gang yang sepi misalnya. Itu kan sudah pernah juga rame di media ya, ketika seorang perempuan tiba-tiba karena gangnya sepi, dia jalan di situ, ada yang memalak ya, memalak dia. Nah, itu juga kita bisa mengkaji dan meneliti dengan ilmu kriminologi kenapa sampai seperti itu ya. Nah, banyaklah kejahatan-kejahatan yang bisa kita kaji,
kita teliti sehingga kita bisa mengetahui apa sebab-sebab sehingga terjadinya kejahatan. Yang ketiga ada reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat atau pelaku. Jadi studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Nah, kadang-kadang juga ada juga ya yang misalnya belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tapi itu meresahkan masyarakat ya. Nah, mungkin kedepannya misalkan seperti yang salah satu contoh misalnya meresahkan masyarakat yang sering terjadi, yang suka menjadi kebiasaan ya, misalkan dengan isu dengan namanya ilmu santet misalnya. Nah, itu juga kan meresahkan masyarakat juga, tetapi dalam peraturan perundang-undangan misalnya belum diatur ya. Nah, ini bisa menjadi bahan juga nanti studi terkait tentang bagaimana pandangan atau masyarakat terkait tentang fenomena kejahatan seperti itu. Karena itu juga merupakan hal yang negatif misalnya yang sering terjadi di masyarakat. Dan juga misalnya ada isu mengenai yang akan dibuat rancangan undang-undangnya, kata-katanya sih kita nggak tahu apakah akan disusun ya atau dirumuskan, saya nggak tahu ya. Misalnya terkait tentang kasus yang sering menjadi perbuatan negatif misalnya yang dilakukan oleh anak muda misalnya adalah terkait tentang kumpul kebo misalnya. Nah, katanya ada isu mau dibuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang larangan bagi kaum muda-mudi untuk tidak boleh melakukan kumpul kebo misalnya ya. Nah, itu juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, bisa saja nanti misalnya ada peraturannya sehingga orang dilarang misalnya bersatu di dalam rumah misalnya yang belum muhrim, yang belum suami istri ya, sehingga misalnya ada pasal yang bisa dikenakan nanti. Ya kita ya itu nggak mudah juga. Para perumus perundang-undangan ini ya juga harus hati-hati juga dalam merumuskan ya dan juga menerapkan peraturan perundang-undangan. Dan juga mengenai reaksi masyarakat terkait tentang kejahatan yang terjadi juga, ini juga kita perlu pelajari juga. Bahkan kenapa sih kadangkala orang kalau ketahuan menjamret misalnya selalu dihajar massa misalnya. Nah, itu juga jadi topik yang perlu kita pelajari ya. Kenapa masyarakat itu selalu melakukan perbuatan gitu. Bahkan kadang-kala saya pernah ya waktu itu waktu saya mahasiswa dulu ya, ada pelaku dijamret ya, pelakunya itu ketahuan sampai dengan dihajar oleh massa ya. Kasihan bagi saya juga, walaupun pelakunya yang melakukan kejahatan tetapi kan dia juga manusia yang punya hak-haknya sebagai warga negara. Nah, pada saat itu lalu saya ngelerai, ya, saya marah kepada orang yang melakukan pemukulan itu. Bahkan saya bilang, kalau Anda ini nggak kasihan ya, kalau misalnya mati gimana? Kalau misalnya dihajar seperti itu, apa Anda akan mau bertanggung jawab? Kalau misalnya orang ini mati, keluarganya bagaimana? Ya, nah itulah kadang-kala masyarakat kebiasaan perilaku masyarakat ya yang masih menggunakan dengan kekerasan misalnya ya. Nah, itu juga kan sebenarnya tidak diperbolehkan secara hukum ya mengenai perbuatan-perbuatan kekerasan. Nah, makanya kenapa masih
kebiasaan masyarakat kita ini kalau melihat penjahat itu selalu ingin menghajar. Nah, itu juga yang perlu kita kaji dan teliti. Mungkin apakah watak-watak orang Indonesia ini keras-keras, ya kita juga nggak tahu ya. Seperti itu. Ya, jadi objek kajian kriminologi ini ada kejahatan, ada penjahat, ada reaksi masyarakat. Nah, kalau terkait tentang tadi yang ditanyakan Darmawan, saudara Darmawan, kriminologi itu dari sisi korbannya. Mungkin kalau kriminologi itu dari sisi kejahatannya, misalnya penjahatnya, ya, perbuatan kejahatannya, penjahatnya dari pelakunya. Nah, kalau kita ingin mempelajari dari sisi korbannya adalah dengan kita mempelajari mata kuliah viktimologi, ya. Walaupun ya ini sebenarnya ada keterkaitan, ya, ada korelasinya, ya, antara ilmu kriminologi dengan viktimologi. Bisa saja korban itu kalau kita menelisik secara dari sisi korban, bisa saja kejahatan itu bisa terjadi karena bukan dari pelakunya, ya, bisa saja. Misalkan kejahatan itu bisa terjadi karena dari sisi korbannya. Karena Ada korbanlah, pemicu ya dari korban ya, ya, Pak. karena korbanlah yang bisa memicu sehingga terjadi kejahatan. Misalkan contoh ketika misalnya si wanitanya menggunakan pakaian seksi misalnya, sehingga memicu pria, ya, sehingga terhasratnya nafsunya ini sehingga melakukan pelecehan seksual. Nah, itu juga kita harus bisa memahami ya, dari ilmu kriminologi atau viktimologi kenapa kejahatan itu bisa terjadi. Kita nggak bisa hanya melihat dari sisi pelakunya saja. Oh ya, pelakunya yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan. Tapi bisa saja penyebabnya adalah dari sisi korbannya, ya, sehingga terjadinya kejahatan. Makanya apakah karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, ya, karena kejahatan kan bisa terjadi kapanpun, ya, kita harus waspada. Nah, itulah objek kajian kriminologi, ya. Nanti kita akan bahas mengenai teori-teorinya dalam pertemuan selanjutnya, ya. Nah, jadi nanti ada landasan dan teori-teori dalam kriminologi. Mungkin itu saja dulu ya. Nanti selanjutnya kita mempelajari teori-teori ilmu kriminologi. Mungkin ada yang mau didiskusikan, kita masih ada waktu nih. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bapak. Bisa ya. Jadi Anda itu, ya kita ini jangan hanya paham, tidak hanya ahli dalam mempelajari peraturan perundang-undangan saja, tapi juga dari ilmu sosialnya juga kita harus tahu, ya. Karena dalam memberikan putusan di peradilan pun hakim harus punya ilmu ini, ya. Karena untuk berkaitan tentang keyakinan hakim. Kayak misalkan dulu pernah kasus Jessica, ya. Mungkin pernah dengar Anda, ya. Jessica yang mengenai tentang pemberian racun sianida, ya. Di persidangan sudah diperlihatkan mengenai fakta-faktanya, walaupun samar yang terjadi, misalnya karena CCTV-nya kurang jelas kalau si Jessica ini memberikan racun kepada si korban, ya. Nah, tapi kenapa si Jessica ini misalnya tetap diberikan vonis hukum, ya? Misalnya penasihat hukum ini sudah membela semaksimal mungkin untuk bahwa si Jessica ini tidak terbukti melakukan kejahatan, tapi menurut hakim itu si Jessica ini dikatakan telah melakukan kejahatan. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya, dengan keyakinan hakim itu. Ya bisa saja dengan ilmu kriminologi juga yang bisa digunakan, ya, oleh hakim dalam memberikan putusan, baik ilmu kriminologi ataupun viktimologi. Ya mungkin karena dengan dihubungkan antara saksi-saksi, antara bukti-bukti,
hakim punya keyakinan, oh benar, si Jessica ini melakukan pemberian racun terhadap korban. Nah itu kan tidak mudah ya, misalnya kalau misalnya ingin meneliti dari suatu kasus tertentu. Ya. Nah itu salah satu contoh misalkan kenapa ilmu kriminologi ada juga ya dalam hukum pidana. Karena ilmu kriminologi ini juga sebagai pembantu dalam pembaharuan hukum pidana. Hukum pidana bisa berkembang, bisa lebih baik lagi ya dengan para ahli kriminolog ini selalu memberikan kajian-kajian, penelitian-penelitian ya terkait tentang kejahatan. Seperti itu. Oke. Nanti ya untuk lebih lanjutnya nanti teori-teorinya saya akan sampaikan. Tapi saya nanti mencari dulu ya PPT-nya. Padahal saya sudah ada sebenarnya PPT-nya, saya nggak tahu kemana. Hilang ya. Tapi bahan ajarnya masih ada. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kita masih ada waktu. 2 menit lagi. Sudah paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Nanti saya akan bentuk kelompok ya. Nanti Anda menjadi ahli kriminolog untuk meneliti suatu kasus ya. Jadi harus bisa membedakan antara penjahat dan kejahatan itu beda ya. Karena yang namanya pidana kan kita harus mempelajari dari A sampai Z, bukan hanya dari sisi pelakunya saja. Ya, dari keadaan, tempat terjadinya kejahatan, dari apakah dalam waktu kejahatan ketika terjadinya kejahatan itu dalam keadaan suasananya ramai atau sepi. Nah, itu kan digali terus ya, diselidiki. Nah, pihak kepolisian juga harus mumpuni ya ilmu dalam hal berkaitan dengan penyelidikan kasus ya. Seperti itu. Silakan. Waktunya ini 1 menit lagi. Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan saja ya. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Yang penting Anda memahami dulu ya, ilmu kriminologi itu untuk apa sih? Ya. Nanti juga ada viktimologi. Nanti juga akan saya bahas lah terkait tentang viktimologi. Kalau misalnya tidak ada yang mengambil mata kuliah viktimologi. Nanti karena korban juga nanti ada kaitan dalam hal kejahatan. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, itu absennya tolong diisi ya. Saya kasih waktu sampai jam 11 siang. Kalau lewat dari itu berarti dikatakan nggak hadir ya. Silakan diisi. Nanti untuk materinya nanti